Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo teman-teman, kami mahasiswa semester 6 dari program studi ilmu administrasi publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Melalui video singkat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai model analisis kebijakan publik. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, perkenalkan nama saya Tiara Siti Zahra Ferdiani dan keenam teman saya yaitu Nanda Sonia, Muhammad Lutfi, Muhammad Sehan Berliano, Muhammad Ferry Juliawan, dan yang terakhir Aldi Siswandi. Dan untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nanda Sonia. Kepada Nanda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model kebijakan dan analisis kebijakan. Pertama di sini ada pengertian model kebijakan. Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik, atau perumusan matematika. Mereka dapat digunakan tidak hanya untuk menerangkan, menjelaskan, dan memprediksikan elemen-elemen suatu kondisi masalah, melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Dia dalam Winarno 2007 menyarankan beberapa kriteria untuk melihat kegunaan model dalam mengkaji sebuah kebijakan publik. Pertama, apakah model menyusun dan menyederhanakan kehidupan politik sehingga kita dapat memahami hubungan yang terjadi dalam dunia nyata dan memikirkannya secara lebih jelas. Kedua, apakah model mengidentifikasi aspek-aspek yang paling penting dari kebijakan publik? Ketiga, apakah model sama dan sebangun atau kongruen dengan realitas? Selanjutnya ada karakteristik model kebijakan publik. Yang pertama yaitu sederhana dan jelas. Kedua, ketetapan identifikasi aspek penting problem kebijakan atau PCS. Ketiga, menolong untuk mengkomunikasikan atau communicable. Keempat, usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik atau manageable. Terakhir, memberikan penjelasan dan memprediksi konsekuensi. Lalu di sini ada bentuk-bentuk model kebijakan publik. Pertama ada model kelembagaan, kedua model kelompok, ketiga model elit, keempat model rasional, kelima model incremental, dan terakhir ada model sistem. Lalu selanjutnya ada pengertian analisis kebijakan. Gore dalam Wahab 2012 mengartikan analisis kebijakan sebagai suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif berkaitan dengan sejumlah isu kebijakan yang kompleks. Analisis kebijakan juga dapat dipahami sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai tipe metode inquiry dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan bagi kebijakan yang dimanfaatkan dalam lapangan politik guna memecahkan masalah-masalah kebijakan. Dunn dalam Fischer et al. 2007. Di analisis kebijakan juga terdapat 5 elemen penting yang harus dipertimbangkan secara logis dalam menangani masalah publik, yaitu pertama ada tujuan-tujuan, kedua alternatif-alternatif, ketiga dampak-dampak, keempat kriteria, dan terakhir ada model. Lalu selanjutnya ada 3 bentuk analisis kebijakan menurut Dunn 2000. Pertama ada analisis kebijakan prospektif, kedua analisis kebijakan retrospektif, ketiga ada analisis kebijakan terintegrasi.
Lalu di sini ada analisis kebijakan, terdiri dari beberapa tahap atau prosedur sebagai berikut. Pertama, pemantauan, deskripsi, sebab dan akibat kebijakan masa lalu. Kedua, peramalan, konsekuensi dari kebijakan pada masa yang akan datang. Ketiga, evaluasi, nilai atau kegunaan kebijakan yang lalu dan pada masa yang akan datang. Keempat, rekomendasi, serangkaian tindakan pada masa yang akan datang yang mendatangkan akibat bernilai. Dan terakhir, perumusan masalah yang berada dalam setiap tahapan. Terima kasih kepada Nanda, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Lutfi. Ada model analisis kebijakan. Yang pertama, model analisis kebijakan versi Dan. Analisis kebijakan menurut Dan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditunjukkan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Dalam pandangan Dan, metode analisis kebijakan menggabungkan 5 prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah, yaitu yang pertama adalah definisi. Definisi menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Yang kedua, prediksi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, preskripsi, menyediakan informasi mengenai nilai atau masalah. Yang keempat, deskripsi, menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Yang kelima, evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengentasan masalah. Yang kedua, analisis kebijakan versi Weimer dan Pinning. Analisis kebijakan Weimer dan Pinning didasarkan pada aspek produk. Produk dari analisis kebijakan adalah ADPIS. ADPIS menginformasikan keputusan kebijakan publik, namun demikian, tidak semua ADPIS merupakan produk analisis kebijakan. ADPIS sebagai produk analisis kebijakan adalah ADPIS yang berkenaan dengan keputusan publik, yang di dalamnya memuat nilai-nilai sosial. Analisis kebijakan menurut Weimer dan Pinning dilakukan karena 2 alasan, yaitu kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. Weimer dan Pinning memilih model rasionalis dalam analisis kebijakan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, menetapkan kriteria evaluasi. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif kebijakan. Yang keempat, memaparkan alternatif-alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Dan yang kelima, memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan. Oke, baik, terima kasih kepada Muhammad Lutfi. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, analisis kebijakan versi Patten dan Savitsky yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, Patten dan Savitsky melakukan analisis kebijakan itu berangkat dari sebuah proses pemecahan masalah. Nah, proses pemecahan masalah ini dimulai dari mendefinisikan masalah. Lalu berturut-turut dilanjutkan dengan menentukan kriteria evaluasi. Setelah itu, mengidentifikasi alternatif kebijakan, lalu mengevaluasi alternatif kebijakan. Setelah itu menyelesaikan kebijakan yang terpilih, dan setelah semuanya selesai, lalu mengimplementasikan kebijakan yang dipilih. Selanjutnya, Patten dan Savitsky itu berpandangan bahwa analisis kebijakan merupakan evaluasi sistematis yang berkenaan dengan visibilitas teknis dan ekonomis, serta viabilitas politis alternatif kebijakan, strategi implementasi kebijakan, dan juga adopsi kebijakan. Nah, analisis kebijakan yang baik mengintegrasikan informasi kualitatif dan kuantitatif, mendekati permasalahan dari berbagai perspektif, dan menggunakan metode yang sesuai untuk menguji visibilitas dan opsi-opsi yang ditawarkan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai analisis kebijakan deliberatif. Analisis kebijakan deliberatif berkaitan dengan implementasi dari good governance. Menurut Nugroho pada tahun 2009 pernah menyatakan bahwa ukuran good governance itu dibagi menjadi 4, yaitu transparansi, adil, akuntabilitas, dan responsibilitas. Nah, proses kebijakan deliberatif itu berbeda dengan model teknokratik, di mana peran analisis kebijakan hanya sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat dapat menemukan sendiri keputusan kebijakan yang menyangkut dirinya. Dalam deliberatif, peran pemerintah itu sebagai legislator kehendak publik. Nah, di Indonesia misalnya, model deliberatif ini
terkenal dengan nama musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat tersebut memiliki payung hukum dalam ideologi nasional, Pancasila, dan Undang-Undang 1945. Bahkan pada masa Orde Baru, MPR dalam salah satu ketetapannya pernah menetapkan cara musyawarah sebagai cara pengambilan keputusan sebelum ditempuh cara lain ketika cara musyawarah gagal dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sehan Berliano. Analisis kebijakan versi Kuat. Menurut Kuat dalam Nugroho 2009, analisis kebijakan muncul karena perumusan kebijakan publik tidak memuaskan. Oleh karena itu, tujuan analisis kebijakan adalah untuk memperbaiki pembuatan keputusan kebijakan. Kuat mengembangkan 5 komponen analisis kebijakan yang mencakup 1 tujuan, 2 alternatif, 3 pengaruh, 4 kriteria, dan 5 model Nugroho dalam tahun 2009. Analisis kebijakan Kuat menyerupai suatu siklus dalam hal mana analisis kebijakan akan berhasil mencapai apa yang diharapkan ketika ada siklus berkesinambungan dalam kegiatan formulasi kebijakan, memilih tujuan, mendesain alternatif, dan membangun model yang lebih baik. 6. Analisis kebijakan versi Meissner. Arnold J. Meissner dalam Nugroho 2009 dalam tulisan tentang policy analysis in bureaucracy mengembangkan pemetaan karakter analisis kebijakan dengan mempertemukan 2 variabel, yaitu political skill, analytical skill. Dalam analisisnya, Meissner juga memasukkan unsur birokrasi selain teknisi, politisi, dan entrepreneur, namun ternyata tidak mudah seorang birokrat menjalankan fungsi sebagai seorang analisis. 7. Analisis kebijakan versi Jenkins Smith. Jenkins Smith memfokuskan diri pada analisis kebijakan dalam proses politik demokratis. Analisis kebijakan dalam proses demokrasi dirancang Jenkins Smith untuk mengatasi konflik yang timbul berkaitan dengan eksistensi konflik yang muncul dalam proses kebijakan publik. Jenkins Smith mengembangkan pemetaan terhadap dampak konflik, analisis stabilitas atau kemudahan untuk dikerjakan, dan analisis forum berkenaan dengan peran analisis kebijakan dalam debat kebijakan. Analisis kebijakan versi Sabatier-Paul. Sabatier menemukan 2 jenis analisis kebijakan dalam era politik modern, yaitu kebijakan model agenda, kebijakan model mandat, Nugroho 2009. Sabatier menemukan bahwa di negara barat yang sudah maju dan modern pun terdapat kebijakan publik yang tidak mewakili publik, tetapi merupakan representasi dari kepentingan kelompok, golongan, dan aliran ideologi. Terima kasih kepada Muhammad Sehan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ferry Juliawan. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan model analisis kebijakan. Menurut Thomas Erdős 1978, yang pertama ada model kelembagaan. Model kelembagaan pada dasarnya merupakan sebuah model analisis yang dikembangkan oleh para pakar ilmu politik yang memandang kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Model kelembagaan biasanya dipakai untuk menelaah proses perumusan atau pembuatan kebijakan publik, namun sebetulnya dapat pula dimanfaatkan untuk menelaah implementasi kebijakan publik. Model ini dipakai untuk menjelaskan kondisi aktual dan potensial dari lembaga-lembaga pemerintah dan menganalisis kenapa satu persoalan yang sama kadangkala harus diorganisasikan dan diatur oleh beberapa lembaga. Yang kedua ada model kelompok. Model kelompok pada dasarnya berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksi antar kelompok masyarakat itulah yang menjadi pusat perhatian politik. Dalam hal ini, individu-individu yang memiliki latar belakang kepentingan yang sama biasanya akan bergabung baik secara formal maupun secara informal untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka kepada pemerintah. Dari sudut pandang model kelompok, perilaku individu akan mempunyai makna politik kalau mereka bertindak sebagai bagian dari kelompok atau atas nama kepentingan kelompok. Dalam model ini, kebijakan publik pada dasarnya mencerminkan keseimbangan yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok pada suatu waktu tertentu, dan kebijakan publik mencerminkan keseimbangan setelah pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu berhasil mengarahkan kebijakan publik ke arah yang menguntungkan mereka. Selanjutnya, yang ketiga ada model elit. Model elit adalah sebuah model analisis yang dikembangkan dengan mengacu pada teori elit, dengan mengacu pada hasil karya para teoritisi elit klasik. Cedric Mill 1956 dalam Wahab 2008.
mengungkapkan adanya suatu gejala konsentrasi kekuasaan politik di tangan sekelompok kecil warga masyarakat. Dalam model elit ini, kebijakan publik dipandang sebagai preferensi elit. Kebijakan publik mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari golongan elit ke golongan massa. Elit yang mempunyai kekuasaan dan nilai-nilai elit berbeda dengan massa. Dengan demikian, kebijakan publik adalah merupakan perwujudan keinginan-keinginan utama dari nilai-nilai golongan elit yang berkuasa. Menurut Islami, kelompok elit yang bertugas membuat dan melaksanakan kebijaksanaan digambarkan dalam model ini sebagai mampu bertindak atau berbuat dalam suatu lingkungan yang ditandai dengan sikap massa yang apatis, kerancuan informasi, sehingga massa menjadi pasif. Kebijaksanaan negara mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari golongan elit yang mempunyai kekuasaan dan nilai-nilai elit berbeda dengan. Terima kasih Ferry atas penjelasannya. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir, yaitu akan dijelaskan oleh Aldi Siswandi. Selanjutnya, model rasional. Model rasional kebijakan publik pada dasarnya dapat dianggap sebagai pencapaian tujuan secara efisien. Selain itu, dalam model rasionalitas juga sama dengan konsep efisiensi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa suatu kebijaksanaan yang sangat efisien, di mana rasio antara nilai yang dicapai dan nilai dikorbankannya ialah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Menurut Islami 2000 halaman 50. Dalam model ini, para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasional itu harus mengetahui semua nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, mengetahui semua alternatif kebijakan yang tersedia, mengetahui semua konsekuensi dan setiap alternatif kebijakan publik, memperhitungkan rasio antara tujuan dan nilai sosial yang dikorbankan bagi setiap alternatif kebijakan publik tersebut. Baik, yang selanjutnya, model inkremental. Model inkremental ialah memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Charles L. Bloms. Ialah kritik terhadap model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian, dalam model ini kebijakan publik dapat dipandang sebagai perubahan kecil-kecilan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Selanjutnya, model sistem. Model sistem pada awalnya ialah sebuah model yang dikembangkan oleh para ahli biologi. Model ini dikemukakan pada ahli politik, studi kebijakan publik oleh ilmuwan politik Amerika David Easton. Berpendapat bahwa kegiatan politik itu dapat dianalisis dari sudut pandang sistem, terdiri dari jumlah proses-proses yang harus tetap dalam keadaan seimbang kalau kegiatan politik itu ingin tetap terjaga kelestariannya. Dalam model ini, kebijakan publik dipandang sebagai output dari sistem tersebut. Model sistem menurut Klein and Numbers menggambarkan model pembuatan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungan dengan para pembuat kebijakan tersebut. Model ini mengasumsikan bahwa dalam pembuatan kebijakan terjadi interaksi yang terbuka dan dinamis antara pembuatan kebijakan dengan lingkungannya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi mengenai model analisis kebijakan publik. Maka dari itu, kita bisa tarik kesimpulan bahwa model kebijakan adalah presentasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Dror dalam Wahab 2012 mengartikan analisis kebijakan sebagai suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang berkaitan dengan sejumlah isu kebijakan yang kompleks. Analisis kebijakan memiliki berbagai model yang dapat diaplikasikan, di antaranya model analisis kebijakan versi Dunn, versi Weimer-Vining, versi Patton dan Savitsky, deliberatif, versi Quiet, versi Milstern, versi Jenkins-Smith, dan versi Sabatir.
Ada juga model kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas R. D. pada tahun 1978, yaitu ada model kelembagaan, model kelompok, elit, rasional, inkremental, dan model sistem. Mungkin cukup sekian video singkat mengenai pembahasan model analisis kebijakan publik kita kali ini. Kami memohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga materi kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.